Jujur nggak pernah kepikiran sekalipun buat main game di laptop ataupun PC dengan macOS. Sampai akhirnya gue nemu gimana sih rasanya pakai Mac Mini M4 buat kerja di luar kantor dan dijadiin PC gaming juga? Ya, kalau sebelumnya kita ngebahas upgrade storage buat Mac Mini M4 dari yang tadinya 256 GB jadi 2 TB, kali ini kita upgrade lagi. Tapi dari segi use case-nya ya, dari segi productivity dan entertainment. Karena siapa sangka nih ternyata Mac Mini itu bisa loh dipakai buat work from cafe dan bisa juga jadi PC buat kita main game Windows ya. Tapi memang perlu dibantu sama beberapa aksesoris dan aplikasi pendukung yang mana lengkapnya akan kita spill di video ini. Jadi buat kalian yang udah pakai Mac Mini M4 dan mungkin pengen maksimalin lagi penggunaannya atau masih maju mundur nih mau beli atau enggak ya Mac Mini M4-nya, gue harap video ini bisa membantu. Let's go! Oke, video ini gue bagi jadi 3 bagian ya. Dari yang pertama itu rekomendasi aksesoris buat upgrade setup Mac Mini M4 kalian. Lanjut, terus kita pakai buat gaming dan bahas tipis soal performance-nya. Dan terakhir, baru kita pakai untuk outdoor atau work from cafe tadi ya. Dan setiap segmennya itu kita juga udah lengkapin sama budget yang kalian butuhin buat pakai si aksesoris atau aplikasi pendukungnya. Kita mulai dari bagian pertama, yaitu rekomendasi aksesoris Mac Mini M4. Nah, sedikit cerita aja, gue pindah ke Mac Mini M4 itu dari MacBook Air M2. Jadi yang sebelumnya laptop, sekarang jadi mini PC. Tentu ada beberapa kebiasaan lama yang gue bawa sampai ke Mac Mini ini. Dimana gue pakein juga tuh docking atau stand. Tapi kali ini gue pakai stand yang multifungsi. Jadi bisa jadi USB hub dan storage expansion itu juga bisa. Jadi selain kemarin kita upgrade storage internal Mac Mini M4 secara eksternal, ini juga bisa kita upgrade. Dan salah satunya pakai si stand ini. Nah, di sini gue tambahin lagi 2 TB SSD ukuran yang 2280. Tapi kalau kalian punya SSD yang ukuran 2230 yang kecil tuh sampai ukuran 2260 itu juga bisa ya kompatibel dipasangin ke SSD enclosure yang ada di dalam sistemnya. Nah, USB hub-nya juga ini nggak perlu pakai jenis portable lagi ya, karena sebelumnya itu gue selalu ngandelin hub yang kayak begini nih. Nah, kali ini itu berasa kayak nyatu di dalam bagian si Mac Mini-nya. Jadi kalau di kantor itu butuh pindahan data dari kamera ke PC, pakai SD card atau pakai micro SD card, itu udah ada slotnya gitu ya. Jadi udah mempermudah kerjaan lah. Sama juga kalau kalian butuh colok dongle USB-A itu, yang biasanya entah itu buat keyboard atau buat mouse, nah ini udah disediain juga. Nah, gue juga sempat ada concern sebenarnya buat pakai stand di Mac Mini M4 ini. Karena di sosial media ini gue nonton ada yang ngalamin hilang sinyal gitu ya buat Wi-Fi dan Bluetooth-nya. Karena penggunaan si USB-A 3.0 di bagian stand-nya. Jadi mereka clash gitu loh. Tapi di stand ini nggak terjadi problem tersebut. Karena semua USB-A-nya itu pakai jenis yang 2.0. Jadi pas gue tempel kayak gini, itu tetap dapat sinyal Wi-Fi dan Bluetooth-nya. Tapi memang pas gue konekin ke TWS ya, itu koneksinya kurang stabil aja. Solusinya itu bisa diakalin pakai speaker atau headphone kabel. Nah, selain jenis yang stand, ada juga versi docking yang kayak begini ya. Dia itu fiturnya sama sebagai USB hub dan storage expansion juga. Tapi yang satu ini di bagian depannya itu ada stand. Jadi kita bisa taruh HP tuh, atau biasanya gua pakai buat display jam juga. Nah, keduanya ini dari brand yang namanya Mini Sopuru. Harga yang stand dan docking itu hampir sama, kira-kira ada di kisaran 1,1 juta. Sedangkan SSD M.2 yang ukuran 2 TB tadi itu ada di kisaran 1,9 juta. Harganya ini belum sama biaya pengiriman ya. Dan kalau kalian tertarik, kalian bisa cekin aja di kolom deskripsi. Udah gue titipin linknya ada di sana. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang menurut gue nyeleneh, yaitu gaming di Mac Mini. Jujur nggak pernah kepikiran sekalipun buat main game di laptop ataupun PC dengan macOS. Sampai akhirnya gue nemu mekanisme yang namanya Windows Compatibility Layer. Dan salah satunya yang oke untuk Mac, ini namanya adalah crossover. Jadi simpelnya si crossover ini tuh bikin game-game atau aplikasi yang tadinya nggak kompatibel di macOS itu jadi bisa kalian jalanin atau bisa kalian mainin sekarang. Jadi si crossover ini sebagai jembatan lah antara aplikasi Windows dan macOS. Oke, pas kita buka si crossovernya pertama kali, kita itu perlu download dulu ya aplikasi Windows yang diinginkan. Misalkan di sini gue pakai Steam. Nah, aplikasinya akan berjalan seakan kayak native gitu di macOS. Bahkan muncul juga nih di bagian dock dan kita juga bisa akses berbagai fitur di dalam
dalam Steam-nya, mulai kayak dari login, sampai download gamenya, sampai mainin gamenya juga. Kalau kalian penasaran soal tutorial buat pakai crossover dari installingnya sampai kita main gamenya, kalian boleh request aja di kolom komentar. Nanti kalau rame, gua kasih tutorialnya ya. Nah, soal pengalaman mainnya, ini gimana bang? Lancar atau kagak? Ada nge-lag atau enggak ya? Nah, ini gua main game Wukong dengan settingan grafis low, itu masih playable. Dapat rata-rata di sekitar 31 FPS, mepet-mepet lah ya, dengan beberapa kali drop frame rate pas lagi animasi berat. Nah, selain Wukong, kita juga coba buat main game yang lebih ringan, yaitu Hades, dan di sini tetap kompatibel. Aman. Buat kalian yang pengen pakai controller, itu juga bisa ya, aman buat dikonekin ke si crossover-nya ini. Walau gitu memang ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui juga saat pakai crossover. Pertama, itu nggak semua aplikasi berjalan sempurna, termasuk yang Steam ya. Kalau kita cek compatibility-nya, itu tulisannya runs well, atau artinya bisa berjalan, tapi fiturnya nggak semuanya bisa dipakai. Contohnya ini performance monitoring yang dari Steam-nya itu nggak muncul in-game. Selain itu, crossover ini aplikasi yang berbayar ya, dengan langganan per tahun, itu harganya 54 USD atau sekitar 800 ribuan. Dan ada juga sih pilihan untuk single purchase-nya, tapi ini harganya mahal banget Pak. 494 USD atau 8 juta, dapat satu lagi tuh Mac Mini-nya hampir. Oh iya, ini juga gue pertama kalinya denger kipas Mac Mini M4 yang nyala lumayan kenceng ya pas main Wukong tadi. Jadi bener-bener kayak di-push gitu kapabilitas dari Mac Mini-nya. So far gue belum nemuin masalah ya pas kita main game dengan kurang lebih 1 jam per sesi. Tapi untuk jangka panjangnya kalau kalian main game yang lebih lama gitu ya, berjam-jam, nah itu gue perlu testing lagi lebih lanjut. Nah, mungkin sedikit ngebahas soal performance dari Mac Mini M4. Kalau kalian lagi kepikiran buat beli atau enggak nih ya di bulan ini, menurut gua ini definisi kecil-kecil cabai rawit ya. Karena performance dan ukuran bodi sekecil ini, itu terlalu kenceng ya. Nggak masuk akal gitu. Kita pakai untuk video editing lewat CapCut, buat video Soundcore Aerovit 2 tuh, yang di YouTube channel Basindotech. Ya di sini maksudnya, footage 4K 60 itu nggak ada masalah ya. Preview timeline-nya, playback original, itu tetap mulus gitu. Walaupun udah kita isi sama multi-layer, efek, transisi, semuanya, itu tetap mulus. Yang kita pakai ini versi paling basic, chip Apple M4 yang 16 GB RAM dan storage-nya 256 GB sebelum di-upgrade itu ya. Ini jauh lebih proper ketimbang Mac Mini M1 yang kita pakai sebelumnya, terutama dengan RAM yang double the size. Jadi secara performance, kalau kita pakai patokan skor benchmark gitu ya, di Geekbench 6, itu dapat skor 70% lebih ngebut processing speed untuk CPU dan GPU-nya ketimbang Mac Mini M1. Jadi untuk pemakaian Mac Mini ini, untuk entertainment atau productivity, itu gacor banget ya, kenceng gitu. Dan ternyata kita bisa pakai juga untuk gaming, bahkan game-game yang AAA, yang berat-berat, kayak tadi pakai Wukong itu masih playable. Tentu kedepannya masih akan lebih optimal lagi ya untuk main game di Mac, karena terutama si crossover ini, itu kayak mereka upgrade terus kompatibilitasnya untuk game yang terakhir itu kalau nggak salah update untuk si God of War yang udah bisa dimainin di Mac Mini M4. Dan terakhir kita bawa Mac Mini M4 keluar studio untuk work from cafe ya. Aksesoris yang diperluin buat kerja Mac Mini di luar kantor itu ada beberapa nih. Pertama itu monitor portable. Ini gua pakai yang ukuran 15,6 inci touchscreen. Terus ada kabel Type-C, PD-nya juga. Nah, ini bawaan dari si monitor. Terus gua pakai keyboard sama mouse Bluetooth yang lumayan portable, mini-mini kecil-kecil. Dan terakhir itu carrying case buat Mac Mini M4 series. Gua pakai yang bisa isi 2 nih, yang mana satunya lagi gua pakai buat taruh stand Mac Mini tadi kalau diperluin. Tapi ada juga versi yang buat satu Mac Mini gitu ya. Ini lebih kecil, ukurannya lebih compact. Nah, semua perlengkapan ini dibawa pakai tote bag atau tas gitu ya. Dan total bobot yang kita bawa itu untuk setup Mac Mini M4 Portable di sekitar 2-3 kg. Jadi lebih berat ya ketimbang sebelumnya gue pakai laptop itu yang ada di 1,5 kg. Oke, kita masuk ke experience-nya. Sampai di cafe itu ada hal yang perlu diperhatiin nih. Pertama adalah pilih tempat duduk yang dekat sama colokan. Dan kedua adalah sebisa mungkin space-nya itu lega gitu ya, karena setup ini bakal makan ruang di sebelah kiri sama kanan mejanya. Sama kalian harus perhatiin juga jalur kabel tuh buat si Mac Mini M4-nya biar nggak ngeganggu orang lain. Proses setup Mac Mini-nya ini nggak butuh waktu lama lah ya, sekitar 2-3 menit itu udah kelar. Tapi setelah beres setup, nah ini baru kelihatan kalau mejanya yang tadinya untuk 3 orang kemakan 2 tempat nih buat setup si Mac Mini-nya sendiri, kayak yang tadi gue bilang, kiri kanannya keambil gitu ya. Jadi memang kalau kalian datang bareng sama teman, itu harus diperhatiin juga soal si ruang di mejanya itu.
Nah, hal lain yang jadi perhatian itu soal perkabelan ya. Sebisa mungkin gadget-gadget yang kita bawa, kayak keyboard, mouse, atau headphone, itu nggak pakai kabel. Dan setup yang kita pakai di sini itu total cuma ngebutuhin 2 kabel aja ya. Satu buat daya Mac Mini M4, dan satu lagi DisplayPort ke portable monitor. Sisanya itu udah wireless, udah pakai Bluetooth. Dan soal layar nih, ini ada yang menarik karena ternyata ada cara buat pakai monitor wireless dengan manfaatin iPad. Ya, yang ini kita konekin lewat si screen mirroring, fitur dari si macOS-nya ini. Bukan secondary display, tapi jadi main display Mac Mini-nya. Tapi gue nggak bahas di video ini ya. Kalau kalian tertarik, kalian bisa request aja di kolom komentar. Nanti akan gue bikinin juga tutorialnya. Nah, buat pakai Mac Mini M4 di cafe, jujur nggak beda jauh ya sama penggunaan kantoran. Cuma ya beda di bagian layar aja yang sekarang jadi lebih kecil gitu di 15 inci. Dan suasananya yang lebih ngafe. Dipakai buat kerja, bikin script, editing video, reels ya, sampai entertainment, nonton Netflix, itu nyaman. Paling butuh effort aja sih di bagian awal setupnya sama beresinnya. Yang mana kalau kita pakai laptop kan kita tinggal taruh aja, buka layar, terus kita kerja-kerja, kalau udah kelar ya tinggal beresin aja, tinggal tutup, selipin ke tas. Nah kalau ini perlu beresin kabel dulu, udah gitu simpen Mac Mini-nya, keyboardnya, mouse-nya, dan monitornya, jadi ada effort lebih lah. Jadi buat harian, udah pasti lebih simple pakai laptop ketimbang setup Mac Mini M4 kayak gini buat penggunaan work from cafe. Tapi kalau kalian lebih ngandelin Mac Mini M4 nih di rumah buat kerja tanpa ada laptop sama sekali nih ya, cara ini bisa jadi opsi kalau kalian butuh kerja nomaden dengan budget yang sebenarnya nggak gede-gede amat. Portable monitor ini harganya di 1,3 jutaan gue belinya, dan carrying case ini di 240.000. Kalau kalian nggak ada mouse atau keyboard yang portable, itu gue bisa rekomen Logitech Pebble 2 Combo, harganya 700 ribuan. Jadi total aksesoris semuanya itu ya untuk Mac Mini M4 Portable di sekitar 2 jutaan rupiah. Oke, jadi walaupun Mac Mini M4 itu awalnya memang dirancang untuk kebutuhan kerja di satu tempat aja kayak kantoran ataupun rumahan, tapi ternyata bisa kok kita fungsiin juga sebagai PC portable yang bisa dibawa kemana-mana dengan aksesoris tambahan tentunya ya, kayak portable monitor dan carrying case khusus untuk Mac Mini. Dan yang sebelumnya gue pikir Mac Mini ini cuma buat kerja-kerja aja ya, ternyata ini juga bisa dipakai untuk gaming dan capable juga buat ngejalanin game-game AAA kayak tadi Wukong, Cyberpunk, God of War, dan lain-lain lah ya. Buat yang udah punya Mac Mini M4 juga nih, kalian bisa maksimalin penggunaannya dengan upgrade setup ataupun storage yang udah kita bahas tadi. Sama juga buat yang masih ragu mau beli atau enggak Mac Mini M4, mungkin karena kompatibilitas dengan aplikasi atau game yang kalian nggak bisa dapetin di macOS, nah sekarang udah terjawab mungkin ya. Kira-kira apalagi nih yang menarik buat kita bahas soal Mac Mini M4, karena rasanya masih ada banyak yang belum kita gali-gali, kayak ekosistemnya dengan iPad dan iPhone. Jadi kalian boleh tulisin aja requestnya di kolom komentar, dan kalau kalian ada pertanyaan atau kritik, atau mau cerita, atau ya apapun itu kalian bisa lempar aja di sana. Kita saling sharing, kita saling belajar bareng-bareng. Sip, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you guys. Ini bukan Windows ya, ini Mac. Tuh, ada docknya tuh. Tapi emang wallpaper-nya gue bikin kayak gini biar Windows.